Ya, karena sudah ditegaskan sekali lagi pemirsa lewat undang-undang bahwa hak prerogatif presiden kepala otorita IKN. Nah, sekarang saya tanya kepada Bang Mardhani, mengingat kalau hak prerogatif untuk memilih menteri ini kan faktor-faktor yang melatar belakang ada banyak. Nah, kalau untuk kepala otorita IKN, akankah seperti itu atau bagaimana nih Bang Mardhani? Bang Mardhani, Caca, ya jelas nggak dengar suara saya? yang pertama tentu PKS pada posisi menolak Undang-Undang IKN. Tapi karena sudah disahkan, maka tugas PKS berikutnya mengawal agar Undang-Undang IKN ini benar-benar bisa bermanfaat buat rakyat. Kalau terkait dengan siapa figurnya, maka itu diserahkan kepada Pak Jokowi. Tapi ini proyek Roro Jonggrang yang sangat khawatir mangkrak, baik karena anggaran, baik karena pertimbangan lingkungan, ataupun karena kolaborasi yang mungkin belum berjalan. Dan karena itu betul-betul PKS mewanti-wanti dipilih mereka yang punya gagasan orisinal, bukan ABS, tapi berani untuk mengambil keputusan. Dan karena itu sebaiknya dilontarkan ke publik lebih dahulu, siapa saja, sehingga publik bisa memberikan respon. Begitu, Caca. Oke, mungkin sekarang saya ke Bang Deddy, bisa nggak itu dilaksanakan? Atau mungkin kalau dari PDIP, mungkin nggak sih kayak gitu, Bang? Kalau menjadikan kepala otorita itu harus didiskusikan oleh publik secara luas, sampai akhir zaman pun nggak kelar, Mbak. Tadi saya sudah bilang, tidak ada satu orang pun di Indonesia ini yang punya pengalaman memimpin pembangunan sebuah kota. Jadi dari sudut manapun tidak akan ada terpuaskan. Dan misalnya begini, dulu ketika kita membentuk otorita Batam, itu langsung bertanggung jawab kepada presiden. Tidak ada ini sengkarut, ini begono publik, ini itu. Ini legasi presiden. Dia akan mempertanggungjawabkan itu kepada publik, kepada sejarah, keberhasilan atau kegagalan pembangunan IKN ini. Jadi saya juga tidak mau suuzon bahwa ini proyek Lara Jonggrang. Ya nanti dulu. Ya kalau kita cuma duduk diskusi mungkin dengan Bang Mardhani, ya ini jadi Lara Jonggrang. Tapi mari kita bersikap optimis sebagai bangsa. Kita percaya bahwa anak bangsa, karena ini gini loh. Ini kan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepala otorita. Pasti ada tim yang sangat besar yang akan bekerja secara maksimal. Perlu diketahui sejak 2019 sudah ada 9 pokja dibentuk. Ada pokja tata kota, arsitektur, segala macam. Ini this is not one man show. Ya, jadi kalau berpikir ada orang di Indonesia ini yang akan memuaskan semua pihak sehingga publik harus ikut, bahkan kalau perlu referendum, ya itu ngawur. Kalau menurut saya yang penting presiden bertanggung jawab memilih orang yang dia percaya, yang dipertanggungjawab, yang berani bertanggung jawab, mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai tuntutan. Oke, sekarang saya ke Mas Yoga. Mas Yoga kan sekarang nama-nama udah pada santer keluar ya, mulai dari nama Pak Ahok, bahkan juga Ridwan Kamil, ada Pak Azwar Anas, ada Bambang Brojonegoro, dan juga nama-nama lainnya. Ada nggak yang menurut Mas Yoga ini ya mendekati kriteria lah seperti itu? Ya secara umum sebenarnya kalau mengerucut ya, kita langsung mengerucut aja kepada arsitek dan kepala daerah ya. Pasti ini lebih kepada beberapa nama yang mengerucut ya, seperti Pak Ridwan Kamil, Bu Risma misalnya ya, beberapa yang menonjol ditampilkan kan seperti itu. Nah persoalannya tadi dengan waktu yang sangat sempit ini, yang harusnya sebenarnya dari beberapa diskusi sebenarnya menjadi pertanyaan pada tahun 2024 itu kira-kira akan bentuknya seperti apa, itu yang akan menentukan kepala otoritanya mau siapapun. Nah kalau dari yang beredar nama sekarang ini Mbak Caca, itu yang sebenarnya kami khawatirkan. Dari semua nama ini, rasa-rasanya sampai dengan 2024 itu belum banyak yang bisa ditampilkan. Ya, kalau kita bicara sebuah kota ya, apalagi menjadi sebuah kota hidup, itu masih sangat jauh. Nah ini menjadi pertaruhan bagi Pak Jokowi dalam memilih ketua atau kepala otorita tadi.
Idealnya kalau yang tadi saya katakan untuk membangun sebuah kota tadi baru kelihatan itu 2030 ya, baru kelihatan ada barang dan sebagainya. Syukur-syukur sampai 2045 itu sebenarnya sudah mulai hidup. Tetapi di 2022-2024 ini sangat menentukan sekali. Kalau Pak Jokowi atau Pak Presiden salah memilih kepala otoritanya, maka bisa dipastikan 2024 tidak akan ada barangnya. Nah ini yang sebenarnya kita khawatirkan, karena bisa jadi seperti Mas Mardhani tadi sampaikan, akan kemungkinan besar menjadi mangkrak. Jadi pertaruhannya justru ada di sini, di 2 tahun, 3 tahun terakhir ini, Mbak. Oke. Kalau dari Bang Mardhani sendiri nih, dari nama-nama yang sudah santer keluar, apakah dilihat bahwa memang secara kapabilitas paling cocok lah atau mungkin mendekati untuk memimpin kepala otorita IKN? Ataukah jangan-jangan sosok-sosok itu juga adalah orang yang dekat dengan Presiden, bagaimana? Paling enak ada talent hunter. Mereka yang dari kepala daerah sangat cocok karena mereka sudah mengetahui kompleksitas pembangunan di daerah. Jadi nama-nama yang ada bagus dilempar ke publik, nanti ada yang akan memberikan masukan. Kalau pendapat saya 2, dia harus punya kualitas dan integritas. The man that can say no, ya, orang yang bisa mengatakan tidak. Karena ini walaupun orang tadi Dedi bilang ini bukan Rojonggrang, tapi 2 tahun membangun walaupun cuma bagian kecil, tetap ini proyek Rojonggrang yang berbahaya. Oke, mungkin saya ke Pak Trubus, mana yang paling cocok? Punya background kepala daerah atau pernah menjadi menteri? Iya, kalau saya sih melihat yang paling tepat ya punya kepala daerah misalnya kan, karena itu sangat penting ya dalam hari ini. Di antara nama-nama yang beredar selama ini ya tentu itu ada salah satu atau 2 yang dekat dengan presiden gitu. Ya itu yang akan terpilih, dan sekali lagi karena waktu yang singkat ini, artinya tinggal 2 tahun yang untuk terwujudnya itu, nah tentu presiden sangat hati-hati dan akan tidak mau salah pilih lah, salah percaya nanti itu kan yang dikhawatirkan itu, dan nanti bersinggungan dengan publik yang kemudian menilai bahwa akhirnya pembangunan itu jadi mangkrak. Kan tujuannya supaya pembangunan ini tidak mangkrak gitu. Setidaknya pada 2024 itu sudah ada wujud konkretnya gitu. Ya bulutnya kecil. Nah ini makanya itu dianggap sebagai skenario ini kan jangka pendek. Nah nanti jangka menengahnya diperluas lagi, jangka panjang siapa lagi. Kalau jangka menengah jangka panjang mesti yang mendatangkan investasi. Karena itu kalau dia ada anggaran yang ditetapkan dalam undang-undangnya kan itu dari APBN ditambah dengan ini KPBU kan, kerjasama pemerintah dan badan usaha, berarti adalah orang yang punya kemampuan untuk mendatangkan investasi. Saya rasa itu, Mbak. Kalau dari Presiden sendiri ketika ini menjadi hak prerogatif Presiden, tapi misalnya minta sumbang saran gitu nggak sih Bang? Misalnya dari pakar-pakar atau mungkin dari partai, dari Ibu gitu, bagaimana? Saya udah bilang tadi bahwa sejak 2019 sudah ada 9 Pokja dibentuk. Di dalamnya semua pakar ada di masing-masing bidangnya. Sudah tentu Pak Jokowi akan berkonsentrasi pada hal-hal atau nasihat-nasihat bersifat teknis. Karena ini kan membangun fisik, membangun sebuah proyek. Ya, jadi sudah tentu alasan-alasan politis adalah bukan hal yang paling determinan dalam yang paling dipentingkan oleh Pak Jokowi. Dan lagi-lagi saya mau bilang bahwa kita jangan membayangkan 2024 langsung sudah jadi sebuah kota. Tidak, it will be sebagai starting ground, Pak ya. Bahwa misalnya kalau saya tidak salah dengar, pertama-tama yang harus dibangun itu adalah istana presiden sebagai tonggak bahwa ini kita sudah memulai. Jadi saya kira dengan banyaknya orang yang sudah terlibat, panjangnya proses yang sudah dilalui, saya lebih optimis ya dibanding kawan saya, senior saya Bang Mardhani ini, bahwa ini bukan proyek Loro Jonggrang. Karena kita tidak membayangkan di 2024 itu sudah jadi IKN, enggak. Itu bisa tadi sudah disebut, saya juga selalu mengatakan begitu, tadi juga disebut jangka pendek, menengah dan panjang. Bisa jadi dalam 40 tahun. Itu jadi kita nggak usah terlalu khawatir, ya 2024 saya percaya bahwa apa yang ditargetkan sesuai timeline itu akan terbentuk. Karena kan sudah prosesnya panjang dari 2019, bukan baru diketuknya Undang-Undang Nomor 3 kemarin mulainya gitu. Karena tadi Bang Mardhani sempat saya dengar ya, setuju ya Bang ya, kalau misalnya menjadi kepala otorita IKN ini mereka punya atau orang yang punya background kepala daerah begitu ya Bang ya. Saya minta komentarnya kalau Pak Ahok bagaimana Bang Mardhani? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.